menyerahkan semua Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pak Yusak yang akan mengajar kami, dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan. Kau tambahkan hikmat pengetahuan daripada Engkau supaya kami bisa memahami pelajaran ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, masih ingat kita sedang bahas ayat apa? Silakan. Kita sedang membahas penafsiran ayat para ayat apa? 1 Tawarik. Apa itu? 1 Tawarik 13 ayat berapa? Ayat 10. Ya, tentang apa itu? Tentang Allah murka terhadap Uza. Murka Tuhan pada Uza. Ya. Jadi bagaimana penafsirannya sampai sejauh ini menurut Anda? Saya mau lanjutkan. Sebelum saya yang melanjutkan, selain yang mungkin sudah disebut minggu lalu, Uza bukan orang Lewi, apalagi alasan orang Lewi, ya silakan. Yuk, yang mau masalahnya yang harus dijawab itu kenapa Allah begitu marahnya sampai langsung membunuh orang Musa dan juga bangsa Israel, umat pilihan Allah, ya kan? Ayo, kenapa sampai begitu dahsyatnya? Silakan, jangan takut salah tidak apa-apa. Karena tidak mendengarkan perintah Allah. Ya, lumayan. Bukan itu yang paling utama karena masalahnya kan Musa itu sebenarnya justru sedang menyelamatkan tabut Allah yang mau terguling, ya kan? Oke, memang tidak sesuai perintah Allah, benar. Musa mungkin tahu, mungkin tidak tahu, ya. Musa kan mungkin tahu dan mungkin tidak tahu, dia rakyat biasa, ya kan? Bisa tahu, bisa tidak tahu. Apa perintah Allah yang dilanggar? Silakan. Yang lain coba gantian. Apa yang perintah Allah yang dilanggar? Dia memegang tabut Allah. Dia memegang tabut Allah, betul, itu betul, ya. Tapi kan dia rasanya tidak sengaja ya, refleks ya. Iya Pak, mungkin. Refleks ini yang jadi pertanyaan paling sukarnya. Gambarnya Anda hilang ini. Gambarnya kelas hilang. Kabelnya lagi itu Pak, lepas. Oke, boleh dibetulin dulu, nggak apa-apa. Iya, lagi diperbaiki. Santai saja. Tunggu Pak, lagi diperbaiki. Ya. Antara ada yang memperbaiki, barangkali kita lanjutkan. Jadi dia tidak boleh pegang tabut janjian, ya. Jadi di sini ada satu Allah sedang mengajar sesuatu ya kelihatannya. Betul. Apa yang dia sedang ajarkan dengan begitu drastisnya supaya tidak mudah dilupakan gitu. Apa yang diajarkan? Sampai tentang apa? Mungkin tentang kekudusan. Betul, kekudusan Allah. Ini pelajaran yang paling penting sekali sampai dia mengorbankan Musa supaya tercatat di Alkitab sampai kepada kita. Kita sampai sekarang pun harus ingat bahwa kekudusan bahkan kemahakudusan Allah itu benar-benar jangan dijamah lah istilahnya begitu. Musa menjadi kudus seperti Allah tapi jangan pernah berani menjamah kemahakudusan Allah. Artinya tindakan Musa boleh dikatakan sebagai suatu tindakan kurang ajar. Ya. Contohnya apa kalau sekarang kita kurang ajar sama Allah? Menjamah kudusan Allah dalam arti kurang ajar kepada Allah. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita apa? Khususnya dalam ibadah kita.
Banyak orang kurang ajar sekarang ini di rumah Tuhan. Contohnya Menghujat. menghujat, oke ya, itu tidak ada lah. Mungkin kalau di gereja orang menghujat Tuhan ya. Apa yang kurang ajar? Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya kurang ajar. Contohnya apa? Saya bisa pikir dikontekskan zaman sekarang. Untuk kurang ajaran apa yang sering kita lihat terjadi di gereja? Contohnya. Ajaran sesat. Ya, Ajaran sesat. kurang tidak jelas ya, Pak. Hah? Ajaran sesat, Pak. Aliran sesat tuh. Enggak lah, aliran sesat lah. Ya, itu salah hermeneutik. Kalau sengaja ya itu jahat. Tapi umumnya firman khotbah yang sesat itu karena kelemahan hermeneutika yang sekarang kita pelajari. Apa? Perilaku sederhana yang banyak dilakukan sekarang, yang sebenarnya itu kurang ajar. Menyembah Melanggar perintah berhala. Allah. Mungkin Oh, mic-nya jelek ya, mic-nya merah jelek. Gitu suara. Coba diulang. Tes. Ya, Gimana? sudah. Menyembah berhala, Pak. Menyembah berhala, oke, enggak stres itu ya, semua sedikit lah orang yang menyembah berhala di gereja. Perilaku di gereja. mungkin yang itu Pak, yang berzina dalam pikirannya. Berzina dan pikiran, oke, itu juga boleh. Main HP waktu ibadah itu sederhana sekali, sering sekali, dan dianggap tidak apa-apa. Untung Anda tidak hidup di PL, janjian lama. Kok di PL sudah dibunuh kalian? Benar nggak? Saya bilang kalau main HP di gereja, bukan buka ayat ya, elektronik Alkitab boleh. Itu di gereja. Sekarang nggak bawa Alkitab, bawa Alkitab elektronik. Tapi kalau main WA, jawab-jawaban di WA, lihat Facebook, merubah status dan sebagainya, wow, itulah yang terjadi sehari-hari di ibadah. Betul nggak? Betul. Kalian pernah lakukan nggak? Pernah. Bertobat mulai hari ini. Dan ingat itu kurang Amen. ajar, itu kurang ajar dan menjamah keputusan Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu pelajarannya yang penting dari ayat ini yang saya mau tahu, yang saya mau saudara tahu adalah itu tadi, jangan menjamah keputusan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini. Oke, kita sampai di sini. Ya, kita sampai di sini bahwa menurut aturan yang mungkin Musa tidak tahu, tapi mestinya Daud tahu. Mestinya Daud tahu sebab dari ayat-ayat berikutnya, cerita selanjutnya, Daud memperbaiki kesalahannya. Jadi tabut itu seharusnya diusung, diangkut, dipikul, ya, bukan dinaikkan kereta yang ditarik sapi. Wah, itu lain sekali dan termasuk kurang ajar. Ya, seharusnya dipikul seperti ini. Karena itu dikasih tongkat, 2 tongkat, dikasih gelang di pinggirnya 4 itu tujuannya supaya pakai tongkat terus dipikul. Nah, kalau dinaikkan kereta kan tidak perlu tongkat-tongkat dan gelang-gelang emas itu. Jadi ini aturan Allah yang pada PL Allah itu standarnya sangat tinggi, ingin dilakukan tepat sekali, akurat sekali. Ya. Sudah lihat bedanya ini dipikul, ini benar, cara yang benar dengan cara Daud. Ini yang dilakukan Daud. Lihat gambarnya saja sudah kacau balau. Lihat sapinya saja sudah masa tabut itu kan hadirat Allah. Pada waktu PL itu benar-benar hadirat Allah. Allah ada di situ. Secara pribadi Allah ada di tabut perjanjian. Masa ditarik sama sapi
sapi, saudara pernah naik kereta yang tarik sapi atau kuda, waktu saudara naik, sewaktu-waktu kuda atau sapi itu apa? Beol. Ya enggak? Pernah naik kuda, kereta kuda, terus Tidak pernah. Belum pernah. kudanya tidak pernah. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Saya kalau di Jawa ada kereta kuda, dokar itu namanya. Itu kalau naik sewaktu-waktu beol dia ceprot begitu. Wah, bayangkan saudara, tabut janjian diceprot begitu. Mungkin kena, mungkin enggak. Tapi saudara harus bayangkan itu Allah yang ada di situ. Ini kesalahan yang fatal sekali di sini. Ini contoh kesalahan yang dilakukan manusia, dipikir baik, perjalanannya jauh, jadi kalau dipikul barangkali tahu sadar atau tidak sadar, kalau dipikul mungkin capek sekali orangnya, lalu dinaikkan kereta sapi. Mungkin kalau sekarang ya dinaikkan mobil, dinaikkan truk. Zaman sekarang kira-kira dinaikkan truk, menurut Anda bagus atau enggak? Enggak. Truk nggak bisa guling mungkin ya, tapi ya tetap sangat tidak menghormati hadirat Allah. Itu prinsipnya. Ya, sudah sekarang mulai ngerti ya marahnya Allah itu kayak apa. Dilakukan seperti itu. Oke. Nah, lebih akurat lagi, tugas memikul tabut janjian itu diberikan kepada Kehat anak Lewi. Yang terpilih dari anak Lewi yang banyak itu hanya Kehat yang untuk Bani Kehat untuk seterusnya. Istilahnya pada zaman awal ya Kehat yang mikul dan anak-anaknya, kemudian sampai keturunannya. Ya, kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Ya, jelas sekali diangkat di atas bahunya. Jadi hanya Bani Kehat, tapi ada terusannya juga. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena pada barang-barang kudus itu. Nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Di Bani Kehat pun hanya boleh memegang kayu pikulannya itu. Tidak boleh bahkan menjamah tabutnya. Sekali lagi itu tujuan lain daripada pakai pikulan, pakai tongkat panjang dua kiri kanan. Ya, supaya yang mengangkat tidak perlu menjamah tabutnya sendiri. Orang Kehat pun hanya boleh memegang pikulannya, kayu pikulannya tadi. Bahkan di sini ditegaskan kalau orang Kehat berani menjamah tabutnya, mereka pun mati. Jadi sebenarnya alasan Musa bukan orang Lewi tidak terlalu kuat. Karena orang Lewi pun kalau menjamah tetap mati juga. Tetap mati juga. Luar biasa ya. Jadi ini untuk menegaskan pada orang Israel pada waktu itu dan sampai sekarang kepada kita bahwa hadirat Allah itu sungguh-sungguh harus kita hormati, respect. Sekarang bahasanya respect. Kalau saudara di gereja mau respect pada Tuhan, salah satunya tidak main apa? Ya. Main HP. Ya, konteksnya sekarang gitu ya. Kalau main HP apa akibatnya? Kalau main HP tidak menghormati hadirat Allah. Ya, akibatnya apa? Tidak fokus. Ya, kalau menurut standar PL saudara dihukum mati ya. Mati.
Untungnya, ya, kabar baiknya, Tuhan Yesus yang sudah menanggung dosa semua saudara itu. Jadi itu dosa. Satu itu dosa ya. Harus ingat bahwa main HP di ibadah itu dosa. Oke. Untungnya semua dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sehingga kita tidak perlu mati seperti Musa di Perjanjian Lama. Oke. Dan nanti akan ada lanjutan alasan-alasan lainnya supaya kita bisa mengerti kenapa kejadian seperti ini, mengerikan seperti ini boleh terjadi, ya, yang menurut akal sederhana tidak bagus, gitu ya. Nah, kita coba saya ingatkan lagi ada satu arah marah juga pertama kali di awal-awal peradaban umat manusia, yaitu kutub Menara Babel saya sebut. Contoh awal sejarah umat manusia membuat kesalahan tidak menjalankan instruksi Allah adalah mendirikan Menara Babel, ya, mendirikan Menara Babel. Kenapa Allah marah? Kenapa? Karena mereka Apa salahnya? karena Tujuan membuat ya. Coba terus. Saya tanya dulu. Ya. Apa tujuan manusia pada zaman itu mendirikan Menara Babel? ingin bersatu, tidak mau ada yang terpecah. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Tujuan Ingin membuat Menara Babel sampai mencapai Allah. betul. Tujuannya bagus apa enggak? Bagus. Bagus. Mereka ingin dekat dengan Allah. Secara fisik, secara lahiriah, secara jasmaniah, mereka ingin dekat dengan Allah. Itu pemikiran primitif. Benar enggak pemikiran primitif? Ya. Kenapa primitif? Mungkin enggak mereka bisa menjangkau Allah secara fisik? Enggak. Tidak bisa. Ini kebodohan bangsa manusia pada zaman itu. Kita harus mengerti bahwa mereka masih sangat primitif. Tidak ada sekolahan sama sekali. Masa ada sekolah zaman itu? Ya, pasti tidak ada sekolahan. Pengetahuan masih sedikit sekali. Kita sekarang ini jadi pintar karena pengetahuan demi pengetahuan ditemukan dalam sepanjang sejarah umat manusia. Dari awal sampai sekarang. Dan itu ditumpuk, pengetahuan itu ditumpuk terus kan. Makin lama makin banyak, makin luas, makin banyak, makin banyak. Kita sekarang tinggal menikmati semua. Anak kecil juga sekarang sudah tahu bahwa dunia itu bulat. Ya kan? Karena pengetahuan yang penelitian yang telah dilakukan ribuan jutaan tahun sebelum kita lahir. Ya. Jadi cukup heran kan kalau masih ada sekelompok orang yang percaya betul, secara fanatik, membela mati-matian, bahwa bumi ini datar. Ada ya, kelompok seperti itu ya. Jadi mereka itu primitif sekali. Sangat-sangat primitif. Kasihan, berbelas kasihanlah ada orang-orang yang tidak percaya pada pengetahuan zaman sekarang. Kebanyakan orang beragama yang fanatik umumnya begitu. Contohnya sekarang paling sederhana, tidak percaya vaksin dari iblis dan seterusnya, antikris dan microchip dan sebagainya. Banyak sekali kan ya orang Kristen gereja yang tidak setuju vaksinasi, yang Bill Gates, yang antikris, yang microchip, yang 666. Kasihan sekali mereka. Masih tinggal di zaman batu. Mereka menganggap ilmu pengetahuan dari iblis. Itu sebenarnya ilmu pengetahuan dari mana? Dari siapa? Ilmu pengetahuan itu jahat dari iblis atau dari siapa? Baik atau bagaimana? Menurut Anda gimana? Ilmu pengetahuan. Masuk ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Dari mana itu asalnya? Dari Tuhan.
Tuhan juga. Artinya yang menemukan manusia. Manusia kok bisa menemukan, monyet kok nggak bisa menemukan. Dari mana manusia dapat? Dari iblis. Dari Tuhan. Manusia dapat kemampuan dari iblis. Apa lagi Pak? Manusia bisa meneliti dan mendapatkan, menemukan begitu banyak ilmu pengetahuan. Itu dari mana? Ya itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambarnya Tuhan. Binatang tidak, monyet bukan. Apalagi monyet itu nenek moyang kita. Sama sekali itu juga kita tentang dalam doktrin kekristenan. Karena kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, satu-satunya makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Salah satunya mempunyai hikmat, mempunyai kepandaian, punya IQ. Monyet tidak punya IQ. Atau kalau ada IQ-nya jauh-jauh sangat rendah, bahkan orang manusia yang paling bodoh dan paling terbelakang pun masih jauh di atas monyet. Oke, yang dianggap binatang paling pintar. Manusia juga punya keserupaan dengan Allah dalam hal dapat mencipta, punya daya cipta, punya kemampuan menciptakan. Contohnya apa? Nah, ini contoh paling sederhana ya, banyak sekali ciptaan manusia. Semua yang saudara pakai, saudara duduki, saudara semua itu ciptaan manusia, benar nggak? Dari tegel sampai atap, semua ciptaan dan buatan manusia dengan cara mengeksplorasi dari tanah, dari bumi. Itu Allah berikan semua. Dan kemampuan itu karena kita punya DNA-nya Allah. Tahu DNA ya? DNA tahu nggak? Tahu Pak. Ya, benih turunan. Anda DNA-nya mesti dari orang tuamu, ya, orang tua, suami, bapak, ayah, ibu menurunkan Anda DNA-nya menjadi DNA Anda. Ya, kita juga anak Allah punya DNA ilahi. Ya, salah satunya tadi kemampuan, kepintaran, berpikir logika, berimajinasi, inovatif, kreatif, menciptakan. Ya, cuman bedanya kalau kita menciptakan sesuatu, misalkan vaksin itu kan ciptaan siapa? Manusia kan ya? Iya. Ya. Jadi contohnya vaksin aja, untuk menciptakan vaksin dulu, untuk menciptakan vaksin perlu 10 tahun. Lalu makin lama makin cepat. Terakhir ini saking mendesaknya corona COVID-19, dalam waktu setahun bisa ketemu vaksin. Luar biasa itu. Kemampuannya terus meningkat manusia itu. Kecepatan menciptakan itu makin lama makin cepat. Sehingga produk sekarang makin lama makin pendek usianya. Karena selalu ada yang sudah lebih baru, lebih hebat, lebih canggih, fiturnya lebih banyak. Kalau barang-barang dulu, barang-barang kuno, seumur hidup pakai sudah tidak ganti-ganti. Ya, mesin jahit itu diciptakan luar biasa, ciptaan pada zaman itu ciptaan yang sangat canggih dan teknologi tinggi sekali. Mesin jahit, dulunya menjahit pakai tangan, bisa sekarang menjahit pakai mesin. Itu zaman dulu sekali orang beli mesin itu ya dipakai sampai matinya dia, diturunkan ke anaknya masih dipakai lagi, anaknya sampai mati anaknya juga masih dipakai itu mesin jahit. Saking canggihnya itu. Tapi sekarang dan tidak ada lagi. Jadi terus kalau masih ada berganti model, makin canggih, makin bisa macam-macam, makin memudahkan. Puncaknya sekarang artificial intelligence. Apa-apa sekarang sudah dikerjakan mesin. Mulai dari mesin cuci, orang mulai tidak cuci pakaian, gini, ya, lalu pakai mesin cuci.
Sekarang ada mesin setrika. Sekarang ngepel ada mesin yang bisa muterin rumah ngepel sendiri, berjalan sendiri. Semua bikin mobil sekarang 90% sudah pakai robot. Yang kemampuan, misalkan robot ngelas itu kemampuan teknik ngelasnya kalau dinilai itu 100. Tidak pernah salah sedikit pun. Kalau pakai tangan manusia paling-paling 90. Ada salah-salahnya sekali-sekali. Jadi luar biasa kemajuannya. Oke. Dan kesalahan Menara Babel itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Sorry, tadi saya mau teruskan tentang kesalahan mereka mau mendekati Allah secara fisik. Itu tidak mungkin. Yang mereka lupakan adalah mandat ilahi yang diberikan pada Adam dan Hawa dan kemudian diteruskan pada Nuh, ya, itu adalah beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Artinya manusia disuruh menyebar. Ya. Tapi kalau Menara Babel ini didirikan, mereka tidak sadar bahwa kalau Menara Babel berhasil didirikan, manusia tidak akan menyebar. Itu mereka tidak sadari sama sekali. Kesalahannya itu mereka tidak sadar. Jadi Allah turun tangan untuk menghalangi, menghentikan proyek itu. Sehingga manusia kemudian mulai menyebar. Karena apa? Allah harus membuat mereka masing-masing bisa berbahasa lain-lain. Itu mulainya tercipta bahasa-bahasa dunia, saudara. Ya. Bahasa dunia itu dulu mungkin cuma satu ya, mungkin bayangan saya tidak disebut di Alkitab, tapi mestinya ya satu bahasanya. Bahasa itu ciptaan siapa sih, saudara? Tuhan. Ciptaan manusia, saudara. Tuhan memberikan kemampuan pada manusia untuk menciptakan bahasa. Kata-kata itu semua, kata-kata yang kita ucapkan itu semua ditemukan oleh manusia. Sudah lihat sekarang muncul kata-kata baru, setiap kali muncul kata-kata baru, ya, saudara. Itu siapa yang menciptakan? Manusia, saudara. Kan bikin bingung sekarang nih, kepo. Aduh, bingung saya. Apa itu kepo? Bahasa baru semua, saudara. Muncul terus. Ya. Jadi, tapi pertama kali ketika Allah menghalangi proyek Menara Babel ini, dialah yang membuat manusia tiba-tiba bisa berbahasa-bahasa lain. Masing-masing orang berbahasa lain. Sehingga akhirnya tidak nyambung terus, akhirnya ya bisa. Itu rencana Allah jelas sekali. Allah dengan caranya dia, selalu Allah punya rencana, ya, punya cara untuk mewujudkan rencana ilahinya. Ya. Intervensi. Ini jarang nih, saudara. Tidak setiap kali Allah itu jarang intervensi. Hanya hal yang sangat prinsipil sekali dia intervensi. Terpaksa, kalau tidak rencananya gagal. Tapi sesungguhnya dia ingin sebenarnya sebagian besar dia ingin serahkan pada manusia. Ngambil keputusan sendiri, ngambil pilihan sendiri berdasarkan akal budi yang Tuhan sudah berikan pada kita. Nah, ambisi salah tersebut masih terus berlanjut sampai sekarang. Yang dilakukan oleh banyak hamba Tuhan yang mendirikan mega church. Saya menafsirkan mega church sebagai Menara Babel dari hamba-hamba Tuhan yang punya ambisi pribadi. Kalau disuruh Tuhan, oke. Tapi menurut saya sebagian besar tidak disuruh Tuhan. Karena rencana Allah masih tetap seperti dulu di Taman Eden. Gereja harus menyebar sebanyak-banyaknya sampai ke ujung bumi. Tidak perlu besar, kecil, tidak apa-apa. Seperti Anda semua sekarang sedang ditugaskan Allah, saya percaya, untuk menanam, mendirikan, merintis gereja di pedalaman Kalimantan. Sebanyak-banyaknya. Kecil tidak apa-apa.
Yang penting menyebar sebanyak-banyaknya supaya semua orang dengar. Kalau semua ingin mendirikan gereja besar di kota besar, di negeri besar, di negara besar, ya kapan Injil sampai ke ujung bumi? Perintah amanat agung masih sama sebenarnya dengan perintah ilahi di Taman Eden. Menyebarlah sebanyak-banyaknya. Kisah para rasul, saudara, itu belum selesai. Kalau dilanjutkan sejarahnya kisah para rasul itu, akhirnya datang penguasa yang sangat kejam yang membunuh orang Kristen luar biasa kejamnya, melebihi Saulus, ya. Jadi setelah Saulus jadi Paulus, itu bukannya berhenti, saudara, orang yang menganiaya gereja mula-mula. Makin lama makin banyak, dan itu atas perintah kaisar di Roma yang namanya Kaisar Nero, yang terkenal sangat kejam, yang membunuh orang Kristen, yang diadu dengan singa, ya, di arenanya. Lalu dia datang ke Yerusalem, membakar bait Allah habis, ya, maka menyebarlah. Ini kehendak Allah, rencana Allah. Karena rata-rata para rasul ingin ngumpul di Yerusalem. Yang jalan-jalan keluar dari Yerusalem cuma Paulus dan beberapa pelintir pengikut setianya. Di Barnabas, Silas, dan beberapa kawan lainnya. Tidak banyak. Yang lain rasul semua ngumpul di Yerusalem. Ini bukan rencana Allah. Mereka tidak sadar. Jadi Tuhan sengaja mendatangkan musibah. Ya, sengaja. Supaya menyebar. Ada dua manfaat dari masalah dan pergumulannya. Kita, kalau tadi dalam konteks penginjilan tadi supaya menyebar. Kedua, orang Kristen itu kekuatannya adalah kekuatan ekstranya akan muncul apabila dianiaya, apabila menderita. Kalau nyaman di comfort zone seperti di mega church, gereja di mega church itu nyaman sekali, saudara. Gerejanya bagus sekali, besar sekali, nyaman sekali, AC-nya adem sekali, musiknya, sound systemnya luar biasa sempurnanya, pengkhotbahnya hebat sekali, karismatik sekali. Wah, nyaman sekali, enak sekali, saudara. Ngapain mikirin orang di luar tembok gereja kalau sudah nyaman seperti itu? Apalagi khotbahnya berkat dan berkat terus. Kaya, makmur, sukses terus tiap hari. Nyaman sekali, saudara. Inilah mega church. Salahnya persis seperti menara Babel. Menghambat misi Tuhan. Gereja mega church jelas-jelas menghambat amanat agung. Tidak pernah nginjil lagi mega church. Yang mereka lakukan mencuri jemaat gereja lain yang kecil-kecil. Dan sekarang lebih lagi, bukan cuma mendirikan gereja, sekarang mendirikan bangunan-bangunan lain yang fenomenal. Membuat gedung tertinggi, bikin gedung terbesar. Bukan untuk gereja, untuk kegiatan umum. Bisa disewakan, bisa dijual sebagian. Ya, seperti contoh ada yang mau mendirikan menara di Jakarta, menjadi bangunan yang paling tinggi di Indonesia. Itu cuma satu lantai yang nanti akan dipakai untuk gerejanya. Yang lainnya ya dijual, disewakan sebagai office space, ruang kantor. Jadi kan sudah makin menyimpang, ya. Yang katanya untuk memuliakan Allah. Ini yang sulit dipercaya. Yang jelas namanya jadi terkenal sekali, dan yang dimuliakan ya pribadi hamba Tuhannya. Itu yang terjadi saat ini di Indonesia, di Amerika, di mana-mana. Oke, gereja yang demikian nyaris tidak pernah nginjil. Sekali-sekali ngaduin KKR. Tapi KKR-nya juga di dalam gereja mereka
Mungkin mengundang bicara dari luar, dari Amerika, bule, sebagainya. Yang hadir siapa saudara KKR seperti itu? Yang hadir siapa KKR yang diadakan selama ini? Siapa? Ada nggak orang dari agama lain nyasar datang ke KKR? Ada nggak? Nggak ada. Nyaris tidak ada. Boleh dikatakan nyaris tidak ada lah. Ya, agama lain itu sekarang sudah makin alergi kok ya. Ya sekarang sama antar agama sekarang sudah semakin alergi satu terhadap yang lain ya. Iya Pak. Iya Pak. Ingin enggak saudara sholat Jumat gitu, ikut sholat Jumat? Kepingin enggak? Enggak. Saya kepingin. Saya sangat kepingin. Saya sangat kepingin melihat mereka beribadah. Dengar khotbahnya, mendengar semuanya. Saya kepingin sekali. Tapi mungkin saya sekali tertutup, saudara. Mereka akan curiga sekali kalau saya datang gitu ya. Langsung ketahuan enggak bisa apa-apa gitu ya. Enggak bisa jongkok, enggak bisa apa, enggak tahu kapan harus ini, harus itu. Itu juga mungkin enggak sadar dilakukan oleh orang gereja, walaupun kadarnya sangat ringan. Kalau ada orang, saudara jadi pendeta di suatu gereja, lalu ada orang pakai kopiah, pakai jilbab, masuk gitu berjenggot, kira-kira apa pikiran saudara? Dan pikiran saudara apa? Apa respon saudara yang spontan? Apa saudara? Nyaman atau tidak nyaman? Tujuh. Mungkin nyaman Pak. Hah? Mungkin nyaman. Nyaman? Iya. Saya jujur, saya nggak nyaman. Enggak nyaman Pak. Lebih banyak takutnya daripada senangnya. Kalau dipikir rasional sekali, mestinya kita senang. Wah, ada jiwa baru, fresh, benar-benar ini masuk, Tuhan kirim. Saya tidak mau berdoa seperti itu, takut saya. Tuhan kirim orang bercerita seperti kita, takut saya. Apalagi dia berani bawa tas kresek hitam. Takut enggak, saudara? Takut. Jadi kita sudah sering alergi seperti itu, saudara. Karena realitanya emang begitu. Bisa aja murni orang itu Tuhan kirim. Bisa juga, waduh, sebentar lagi meledak gereja habis. Ya. Jadi kita ini saling tertutup, saudara. Oke, sekarang juga gereja-gereja paling sedikit ya, tidak berikan gereja yang mega church yang sampai bisa menampung ribuan, puluhan ribu sampai di Nigeria itu 1 juta orang bisa masuk. Tidak seperti itu pun paling enggak uangnya 90% uang persembahan itu dipakai untuk AC yang lebih dingin, sound system yang lebih bagus, yang lebih bening suaranya, yang lebih canggih semuanya, yang digital semuanya. Ya kan, saudara ya? Kalau ada uang, tidak akan dipakai untuk ngirim Salvika ke Afrika gitu. Amin. Amin, berani kamu. Berani kamu dikirim ke Afrika sendirian. Hebat, jempol Salvika. Saya pun tidak berani kok. Oke. Nah, itu orang-orang yang khusus. Tidak sembarang orang memang tugas berat seperti itu. Tapi kalau sudah tugaskan ya menurut aja. Kemudian ada satu peristiwa sebelumnya ya. Itu Daud itu menghitung jumlah umat Israel. Ini satu contoh lagi. Ini untuk contoh supaya sudah ngerti jalan pikiran Allah.
Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghidup rakyat, lalu berkatalah Daud pada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Kenapa, saudara? Ini apa? Mensensus. Daud mensensus rakyatnya, rakyat Israel. Kok ini dia mengaku, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Apa dosanya? Apa salahnya di sini? Ini untuk artian tafsir ayat yang lain lagi sebenarnya, tapi ini contoh saja, saudara. Ya. Ini contoh apa, saudara? Ambisi pribadi yang ada di balik rencana mensensus jumlah rakyat Israel. Kalau dia tahu jumlahnya, misalkan 20 juta orang, berarti itu menggambarkan powernya Daud sebagai raja secara pribadi adalah penguasa atas hidup 20 juta orang, di mana nasibnya sepenuhnya ada di tangan Daud. Daud mau apakan 20 juta itu, mau dimatikan atau mau diapain, itu kuasa ada di tangan dia. Karena raja pada saat itu adalah mutlak sekali kuasanya. Ingat ketika bangsa Israel minta raja, Tuhan sudah memperingatkan. Kalau kamu punya raja, konsekuensinya sangat buruk. Anakmu setiap saat, anak gadismu, kalau diambil raja, jadi selir ke berapa, ke 10, ke 20, ke 1000, itu harus kamu serahkan. Karena itu memang raja seperti itu wewenangnya. Itu sistem monarki yang Tuhan tidak kehendaki sebenarnya. Karena kehendak Tuhan sebenarnya apa? Dia tidak senang monarki. Alasannya jelas itu tadi. Monarki itu banyak jahatnya lah. Raja 10 raja yang baik cuma 1, 9 semua menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadinya. Tuhan sebenarnya sistemnya adalah sistem teokrasi. Sistem teokrasi adalah sistem di mana Tuhanlah raja di atas segala rajanya. Tidak ada orang lain. Yang di dunia wakil Tuhan itu disebut nabi, disebut hakim, cuman bukan raja, karena kekuasaan dan wewenangnya sangat terbatas. Sangat terbatas, ya kan? Hakim-hakim maupun nabi sangat terbatas. Ketika sudah ada raja, nabi itu langsung takut sekali sama raja. Kalau raja bilang dia salah, dia harus dihukum mati, nabi akan dihukum mati. Saudara. Ini jadi lanjut, konsekuensinya lantas berlanjut sampai zaman Daud sudah mulai kelihatan. Dia ingin mengukur besarnya power dia, kekuasaan dia. Untungnya si Daud ini masih cukup baik, raja yang cukup baik. Walaupun nanti terbukti bahwa dia melakukan apa yang sudah Allah katakan. Batseba, istrinya prajurit dia, yang Uria namanya, itu diambil begitu saja, saudara. Dan suaminya, Urianya, dibunuh. Tidak ada apa-apa, saudara. Jadi, Daud melakukan kesalahan apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Power terhadap berapapun juta umat Israel itu ada pada Tuhan sepenuhnya, bukan pada raja sebenarnya. Tapi di dunia ini orangnya, rakyatnya yang mengakui bahwa raja itu punya wewenang penuh atas mereka. Maksudnya supaya mereka disejahterakan, dimakmurkan oleh rajanya. Terserah raja mau berbuat apa caranya. Tapi dalam prakteknya disalahgunakan. Ya, bukan untuk kemakmuran rakyat, tapi untuk kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan diri pribadi raja. Ini termasuk ke mencuri kemuliaan Allah. Karena sungguhnya yang harus dimuliakan dan berwenang penuh, yang full power itu hanya Tuhan. Tapi kalau raja mulai menggunakan powernya seperti Tuhan, maka dia sudah menjadi Tuhan.
di komunitasnya. Dan banyak hamba Tuhan sekarang sudah saya lihat berperilaku seperti itu. Kata-kata hamba Tuhan, misalkan ketua sinode, gitu ya, apapun yang dia katakan, itu yang harus dijalankan. Itu yang bahaya sekali jadi di gereja. Contoh-contoh yang kita sering tidak hormat pada Tuhan sebagaimana mestinya sehari-hari tadi main HP waktu ibadah, tidak sopan seperti Usa menjamah tabut. Saya ibaratkan itu ya saudara, Usa itu ya, ini tambahan ilustrasi, menjamah tabut Allah itu ibarat anak kecil menjamah kepala orang tuanya. Boleh enggak itu? Anak kecil menjamah kepala orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua lah, nggak usah bapaknya, bapaknya. Orang yang lebih tua saja dia jamah. Nah kecil belum tahu apa-apa, lantas dia pegang kepalanya. Kayak begitu, kurang ajarnya Musa. Dan kita kurang ajarnya ke kita ketika kita menjamah HP kita waktu ibadah. Oke, ingat baik-baik. Ilustrasinya yang paling tepat itu untuk budaya kita orang Timur. Pegang kepala orang yang lebih tua. Apalagi ngeplak-plak gitu. Berdoa dengan sikap tubuh seenaknya. Sudah pernah lihat, sering melihat di gereja orang waktu berdoa kakinya disilangkan. Ini, silang kaki itu seperti ini ya maksudnya. Saya kadang-kadang melakukan lupa, ya silang kaki gereja waktu doa. Ini salah satu contoh sehari-hari yang kurang ajar. Kenapa saya sebut ini kurang ajar? Tanyanya apakah saudara berani lakukan ini di hadapan presiden misalnya? Saya dipanggil presiden, terus duduk, terus silang kaki di depan dia. Jadi kita silangkan gitu. Berani nggak saudara? Enggak. Depan presiden. Di depan polisi saja kita dipanggil polisi, berani nggak kita silang kaki begitu? Enggak. Kita duduk mundur-mundur takut sekali. Tapi kenapa di gereja kita tidak bisa seperti itu? Terhadap Tuhan. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ya, ingat baik-baik ini lagi-lagi. Di depan manusia yang berpangkat dan berkuasa, kita tidak berani. Tapi pada Tuhan kita sering lebih berani. Inilah kurang ajaran luar biasa sesungguhnya. Ya, patut ditampar. Dulu dibunuh. Sekarang diselentik saja. Menguap keras waktu dengar khotbah. Saya sudah ada orang tentu yang nggak sungkan-sungkan. Yang khotbah yang ngantuk menguap keras. Kemudian memuji dan menyembah. Waktu memuji dan menyembah Tuhan seenaknya. Seenaknya. Inilah nanti akan kita bicarakan dalam ayat tafsir ayat berikutnya, apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, seringkali kita hanya menyembah dan memuji Tuhan bukan dengan roh, tapi hanya dengan tubuh saja. Bahkan sekarang pemain musik, WL, singer, dan tim PW umumnya sekarang saya lihat modalnya hanya skill musik semata-mata, skill kemampuan keahlian vokal semata-mata. Saya melihat sekarang ada kemunduran dibanding sebelumnya. Sebelumnya itu skillnya mungkin tidak terlalu bagus, mungkin kadang-kadang masih false, tapi mereka menyembah dan memuji dengan sungguh-sungguh dari roh keluar, kelihatan itu. Tapi sekarang makin bagus, gereja-gereja sekarang makin lama makin bagus, skillnya hebat sekali. Saudara mungkin tidak menyaksikan bedanya dengan zaman-zaman 20, 30, 40 tahun yang lalu.
Hebat sekali, ditambah alat-alat sound system yang makin hebat. Tapi semua sekarang bersifat skill, kemampuan lahiriah, alat-alat lahiriah yang menunjang semuanya. Ini sudah makin jauh dari tadi menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Bahkan berbahasa rohnya sudah seperti kaset. Oh, saudara mungkin sudah tidak mengenal kaset, saudara ya. Kaset sudah tidak tahu, tapi seperti sudah direkam itu, saudara ya. Kura-bara-bara-bara, kura-bara-bara. Nggak ada mutunya, nggak ada seninya. Saya ragukan sebagian besar dari bahasa roh sekarang bukan bahasa roh. Saya ragukan sekali. Jawab dulu bahasa roh itu indah sekali, keluar dengan spontan sekali. Kalau sekarang seperti orang meniru semua, saling meniru. Sekarang seragam dengan bahasa roh. Saudara merasakan itu enggak? Saudara tidak merasakan bedanya. Saya mengalami zaman di mana Roh Kudus pertama kali melanda Indonesia tahun 1965. Dibawa dari timur, Kupang. Meltari itu berjalan di atas air bersama Roh Kudus. Kalau sampai Surabaya tahun 66. Itu Jumat gereja Protestan, termasuk orang tua saya, mama saya itu dilanda itu berbahasa roh indah sekali, menyejukkan sekali. Dan kalau ada dia berbahasa roh, ada teman sebelahnya yang menerjemahkan. Yang sudah tidak ada lagi. Ada yang menubuatkan ini, dan itu. Sekarang sudah tidak terjadi lagi. Sekarang semua cuma pura bara itu semua saja. Ini tadi masih banyak dari kita yang berdoa di gereja dalam posisi seperti ini. Saya mau tunjukkan cara berdoa orang Yahudi di sinagog. Ya. Paling sedikit seperti yang kanan bawah berlutut paling sedikit, tapi yang sungguh-sungguh berdoa dan menyembah Tuhan dengan ini mungkin dalam roh dan kebenaran, kalau istilah Perjanjian Baru adalah dalam posisi tengkurap, tiarap ya, ini bukan telentang, tiarap dan rata dengan tanah. Itu cara orang Yahudi berdoa. Yang sekarang sudah tidak ada sama sekali. Yang meneruskan adalah saudara-saudara sepupu kita. Niru sebanyak-banyaknya dari orang Yahudi di Perjanjian Lama. Berlutut. Cengking, misalnya bahasa Jawa cengking. Begini, berlutut sampai kepala menyentuh lantai. Mana yang lebih bagus? Doa biasa seperti kita sekarang atau yang berlutut? Berlutut. Dari sikap hormat, respek kepada Allah yang kita sedang menghadap dalam doa, harusnya yang berlutut. Tapi sekarang argumen sekarang ya ada betulnya, separuh betul, yaitu yang penting kan ya hatinya yang berdoa, bukan tubuhnya. Setuju nggak, saudara? Yang penting hatinya yang berdoa sungguh-sungguh, bukan sikap tubuh. Itu hanya soal lahiriah. Setuju nggak, saudara? Setuju. Setuju. Saya kurang setuju. Kenapa? Ada benarnya. Tapi ingat, saudara dan saya adalah tubuh, jiwa, roh yang tidak terpisahkan sama sekali tiga-tiganya. Ini hanya di tubuh, jiwa, roh ini hanya secara teoritis. Dalam pembahasan teoritis kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi sesungguhnya tiga-tiganya ini tidak terpisahkan sama sekali. Kalau jiwamu sakit, itu stres, ya, maka tubuhmu akan sakit juga. Otomatis, karena ini semua sama nyambungnya. Kalau rohmu kering, mati, maka itu akan berpengaruh juga pada jiwa dan tubuh. Oke, jadi ini tidak terpisahkan sama sekali.
Karena itu kalau engkau mengatakan yang penting hatinya, rohnya yang berdoa, lalu tubuh dan jiwanya mikir kemana-mana, kaki disilangkan, betul enggak itu? Tidak betul, saudara. Jadi yang sempurna adalah tubuh, jiwa, roh kita semua respect, hormat, tunduk, dan menyembah Tuhan sepenuh-penuhnya. Ini adalah ekspresi dari menyembah Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya adalah tidur, tiarap, rata dengan tanah. Tapi jangan lupa bahwa hati dan roh kita juga sungguh-sungguh sedang berdoa pada Allah. Ada yang tidur memang, di lantai tidur, tidak berdoa, ya ada, tentunya. Ya. Jadi kadang-kadang saya ajak atau sering-sering saja, ayo saudara kita berdoa, masing-masing berlutut di tempatnya masing-masing. Ya, kita berdoa sungguh-sungguh seperti perjanjian lama dulu. Nggak sampai nggak usah tiarap lah. Sebab setting di gereja sekarang nggak memungkinkan. Berlutut pun sukar. Berlutut pun sukar. Masih mending gereja Protestan, saudara. Setting tempat duduknya ada tempat berlutut kan ya. Gereja Katolik juga begitu. Berlutut, saudara. Mereka sering sekali berdoa berlutut. Kita karismatik sekarang luar biasa. Tidak mau yang gitu-gitulah. Itu semacam kemunafikan, begitulah. Yang penting hatinya. Menurut saya tidak benar juga. Dan setelah hermeneutika itu, saya katakan ada teologi keseimbangan. Jadi seimbang, tubuh, jiwa, roh itu seimbang. Berdoa, muji, dan menyembah Tuhan ya tiga-tiganya. Jangan hanya tubuh saja atau jangan hanya roh saja. Dua-duanya kurang sempurna. Oke, kalau mau ideal dan menyenangkan hati Tuhan, berdoa dalam roh dan kebenaran itu tubuh, jiwa, roh benar-benar menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh. Oke, sampai di sini saya akhiri. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Oke, terima kasih Pak buat pengajarannya Pak. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Dari Zoom, Anton, Agape, Anis, Naomi ada yang bertanyakan? Ada Agustina Hotmauli itu. Ya, istri saya Pak. Apa? Istri saya itu Pak. Oke. Ya. Kalau... Oke. Tidak ada ya ditutup dalam doa. Oke. Silakan kalau nggak ada pertanyaan boleh tutup dalam doa. Yosua silakan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kami bisa mengikuti setiap pelajaran Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Jusakang Tuhan. Berkati beliau Tuhan yang telah mengajar kami Tuhan, Kau juga berkati kami